Shalom, Shalom Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Saat ini kita datang kepada Tuhan, membawa setiap hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bersekutu di dalam Bapa Roh Kudus. Sekalipun kita di dalam rumah kita masing-masing, biar hidup kita berpadanan dengan Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelumnya kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, sungguh-sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami tetap rasakan semua kebaikan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terutama Engkau sudah menyelamatkan jiwa kami, hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, mari Bapa Roh Kudus ada bersama dengan kami di ibadah kami Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama kami. Mari Tuhan urapi kami semua ya Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Kita datang kepada Tuhan membawa setiap hidup kita. Kita mencari damai hanya ada di dalam Tuhan. Kasih ada di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak
hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Sembah Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa yang mengasihi kami, Yesus Raja yang mengasihi kami, penyelamat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji Kau Tuhan, terpuji namamu Yesusku, Raja kami, Bapa yang mengasihi, Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Benar kami Tuhan yakin Engkau Allah kami sesungguhnya, Yesus kami yang mengasihi kami Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Biarlah namamu ditinggikan, diagungkan di hati kami, di hidup kami ya Bapa. Biar Tuhan lewat ibadah kami Tuhan boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, kami mau bersorak-sorak hanya untuk kemuliaan namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membacakan Kredo GBI Gereja Bukit Jaya. Di dalam menghitung 1 sampai 3 kita boleh bersama-sama membacakannya. 1, 2, 3, ya. Kami percaya dalam mengucap syukur ada kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal dengan sikap ramah, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan kami anak Allah sesuai janjinya. Kami akan menyatakan sikap sebagai anak Allah dengan hidup pada tempat-tempat yang berkenaan dan sesuai firman Tuhan sebagai wujud hidup kami yang rapi. Kami percaya Yesus Kristus Allah kami yang kudus, maka kami anak-anaknya harus hidup kudus, menjauhi dosa sebagai wujud hidup resik. Kami percaya Allah Bapa telah memberikan talenta atau karunia pada kami sesuai kehendaknya, yang harus kami kerjakan dan kembangkan bagi kemuliaan Allah sebagai wujud kami hidup rajin. Kami berjanji akan melaksanakan hukum pertama dan kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri sebagai wujud merawat hubungan yang ada dan apa yang sudah ada pada kami. Dalam nama Yesus kami dimampukan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita membesarkan nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Dia kemurahannya besar, tiada terbilang.
ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, kemurahannya besar, tiada terhila. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh muliakan, oh besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Terpujilah nama Tuhan. Saatnya kita masuk kepada firman Tuhan. Terlebih kita memuji Tuhan, karena firman itulah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita dan suluh bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu
selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku. Rajaku. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mohon pengurapan-Mu Tuhan atas setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan, Engkau urapi kami Tuhan, lingkupi kami dengan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan hinggap atas setiap kami, memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Kami siap Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Bersabdalah Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah 1 bulan kita tidak bisa berjumpa secara virtual karena beberapa rekan kita terpapar, dan kita bersyukur saudara-saudara kita sudah disembuhkan dan kita kembali dapat beribadah secara virtual. Kita bisa berjumpa dengan penuh sukacita. Dan kalau ada saudara-saudara kita yang masih terpapar, kita berdoa, kita berharap Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan mereka diberikan hati yang penuh sukacita. Kita percaya mereka disembuhkan, karena Tuhan kita Allah yang memperhatikan, Allah yang peduli, dan Allah yang menyembuhkan. Tema khotbah kita hari ini adalah menghormati pemimpin-pemimpin kita. Menghormati pemimpin-pemimpin kita, terutama pemerintah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya, kita telah belajar bahwa perlakuan kita kepada sesama adalah bukti perlakuan kita kepada Allah Bapa. Perlakuan kita kepada sesama adalah bukti perlakuan kita kepada Allah Bapa. Jadi apa yang kita perbuat kepada sesama kita, apa yang kita perbuat kepada yang terlihat, itu adalah bukti perbuatan kita kepada Allah Bapa, kepada yang tidak terlihat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kemarin kita dengar salah satu mengapa kita harus mengasihi sesama kita, karena mengasihi sesama kita adalah bukti kita mengasihi Allah, yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 yang berbunyi demikian. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya,
tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kita bisa berkata mengasihi Allah yang tidak terlihat dengan bukti kita mengasihi sesama kita yang terlihat. Demikian juga Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 25 ayat 40, demikian firman Tuhan ketika dia memberikan sebuah perumpamaan bagaimana Tuhan Yesus tidak diperhatikan, bagaimana Tuhan Yesus tidak diperdulikan di dalam kelaparan, di dalam ketelanjangan, di dalam penjara. Sehingga orang bertanya, kapankah engkau kelaparan, kapankah engkau telanjang, kapankah engkau di penjara? Apa jawab Yesus itu di dalam ayat 40 pasal 25. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan berbelas kasihan kepada orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang hina, kita sedang berbuat untuk Tuhan. Kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saat kita memberikan belas kasihan kepada sesama, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi sesama kita, ketika kita menghormati sesama kita, kita sedang menghormati Allah, sesembahan kita. Perlakuan seseorang terhadap Allah dapat dibuktikan dengan perilakunya kepada sesama. Perlakuan seseorang terhadap Allah pasti ingin mendapatkan hal-hal yang baik dari Allah. Tidak dapat dipungkiri. Ada sesuatu harapan, ada sesuatu keinginan, ia mendapatkan sesuatu yang terbaik. Menurut saya tidak menjadi suatu permasalahan, karena ketaatan seseorang ingin menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Meskipun kita tahu motivasi utama kita taat kepada Allah, mengasihi sesama kita sebagai bukti ketaatan, dan ketaatan kita kepada Allah sebagai bukti bahwa kita berterima kasih bahwa Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu, menyelamatkan kita dan memberikan pengampunan kepada kita. Namun kita tidak dapat pungkiri, ketika kita melakukan sebuah ketaatan ada sesuatu yang kita harapkan. Dan Alkitab juga mengajarkan bahwa ketaatan menghasilkan penggenapan janji Allah kepada seseorang. Jadi kalau kita taat, kita akan menerima janji-janji Allah. Itu Alkitab ajarkan kepada kita. Oleh karena itu kita mau belajar taat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang taat akan mendapatkan penghargaan, akan mendapatkan hasil dari ketaatannya. Orang yang rajin taat terhadap orang tua tentu akan mendapatkan kasih sayang daripada orang tua dengan berlimpah. Seorang murid yang taat bersekolah, belajar, dia akan mencapai prestasi, naik kelas, dan hal-hal lainnya. Seorang olahragawan yang taat, disiplin, melatih dirinya, dia akan meraih prestasi, meraih penghargaan, dan menghasilkan sesuatu yang maksimal dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan pasti membuahkan hasil. Dalam renungan pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita belajar taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Kita ingin belajar taat kepada pemerintah. Hari-hari ini saya melihat banyak orang-orang yang tidak mau taat kepada pemerintah. Secara nyata saya melihat, dan secara dunia virtual atau video-video saya melihat bagaimana mereka tidak mau taat kepada pemerintah. Bahkan saya lihat ada orang-orang Kristen
tokoh-tokoh agama yang tidak mau taat kepada pemerintah, yang menolak aturan-aturan pemerintah, dan akan memberikan provokasi-provokasi untuk hal-hal yang tidak baik. Terutama di masa pandemi saat ini, ketika vaksin dijalankan, ketika ada aturan dijalankan, berbagai hal dilakukan untuk memprovokasi orang-orang tidak mau taat kepada aturan yang pemerintah tetapkan. Dan kemarin baru saja saya melihat video seorang tokoh agama, seorang pendeta dari salah satu daerah berseru, berkata dia tidak takut kepada COVID. COVID hanya di Jakarta, pegang masker lalu dibakar, dia tidak mau divaksin. Memang itu haknya. Tapi mereka harus berpikir sebagai tokoh-tokoh agama yang seharusnya mengerti akan kebenaran firman Tuhan, yang mengajarkan bahwa kita harus taat kepada pemerintah. Dan saya juga baru mendengar dan bahkan melihat videonya. Seorang pendeta berkata, saya tidak mau divaksin karena saya mendapatkan penglihatan dari Allah. Ada chipnya dan sebagainya. Kalau beliau hanya tidak memprovokasi, saya pikir itu hak mereka, terserah. Tapi sebagai orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, harusnya menyadari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan bahwa kita harus taat kepada pemimpin-pemimpin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini banyak orang-orang memprovokasi untuk tidak taat kepada pemerintah. Namun kita ingin belajar sebagai umat GBI Gereja Bukit Jaya. Kita mau belajar taat. Mungkin kita tidak dapat memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa dan negara, tapi kita memberikan kontribusi yang kecil untuk taat kepada aturan yang ada. Itu sangat bermanfaat. Dan kita tahu dalam situasi kondisi saat ini tidak gampang pemerintah menjalankan sebuah kepemerintahannya, kepemimpinannya. Namun kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Kita masih dapat menjalankan kehidupan. Pemerintah berusaha sebaik mungkin menata, berusaha mengatasi sebuah permasalahan yang begitu pelik. Seharusnya kita sebagai warga bisa berperan serta, tidak mengikuti provokator-provokator yang merongrong. Kembali saya serukan kepada seluruh sidang jemaat GBI Gereja Bukit Jaya. Kita mau belajar taat. Kita mau menghormati para pemimpin kita. Kita mau mengikuti aturan yang dijalankan oleh pemerintah dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca di dalam kitab Roma 13 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi demikian. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang memperlakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatan apa yang baik dan kamu akan peroleh
pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika pujian daripadanya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kebenaran firman Tuhan ini jelas mengajarkan kita mengapa kita harus menghormati pemerintah. Ada 4 alasan yang kita dapatkan dari renungan kebenaran firman Tuhan, dari pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, mengapa kita harus menghormati pemerintah? Dikatakan di sana, di dalam ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Jadi yang pertama, kita harus tunduk kepada pemerintah. Karena kalau kita tunduk kepada pemerintah, berarti kita tunduk kepada Allah Bapa. Kalau kita tunduk kepada pemerintah, kita menghormati pemerintah, kita sedang tunduk kepada Allah Bapa, dan kita tunduk menghormati Tuhan kita yang kita sembah. Karena kalau kita melawan pemerintah, sesungguhnya kita sedang melawan ketetapan Allah. Karena apa? Karena Allah menetapkan pemerintahan. Kita ditetapkan ada di Indonesia, dipimpin oleh seorang presiden, dan mengikuti undang-undang yang ada. Itu namanya kita sudah ditetapkan. Oleh karena itu kita harus tunduk, menghormati, mengikuti segala aturan yang ada. Jangan kita menentang, jangan kita berontak. Seharusnya kita tunduk kepada pemerintah. Ikuti aturan yang ada, agar kita dapat membantu apa yang dijadikan visi oleh pemerintah, apa yang diinginkan oleh pemerintah. Kita sudah tahu pemerintah menginginkan rakyatnya hidup makmur. Mungkin ada yang berpikir hal-hal yang lain. Terjadi korupsi dan sebagainya, itu hanya oknum. Kita tidak dapat mengeneralisasikan semuanya. Itu hanya oknum. Begitu juga ada pendeta yang tidak benar, itu oknum, tidak dapat kita generalisasikan. Mari kita belajar tunduk kepada pemerintah, mengikuti segala aturan yang ada. Kita sebagai umat Tuhan juga tidak boleh kepahitan, sakit hati melihat ada gereja ditutup. Pemerintah bukan berdiam diri. Mereka pasti melaksanakan dialog, dan kita pernah mengalami di tempat ini ketika kita ditutup, kita dilarang sekian bulan. Tapi kita tahu itu hanya oknum-oknum tertentu yang tidak mengikuti Undang-Undang Dasar. Karena di dalam Undang-Undang Dasar kita diberikan kebebasan untuk beragama. Undang-Undang Dasar 1440, Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan di pasal 29 kita bebas beragama di Indonesia. Kalau ada orang-orang segelintir yang melakukan hal yang keliru, itu hanya oknum. Kita tidak boleh kepahitan. Kita boleh menyuarakan dengan jalur yang baik. Saat-saat kita di resolusi di tempat ini, kita melakukan jalur yang baik.
Kita berdialog dan kita ngomong dengan baik. Meskipun kita tidak dapat beribadah selama 7 bulan. Tapi akhirnya kita mendapatkan solusi yang terbaik. Dan kita dapat beribadah di tempat ini. Bahkan sampai ada seperti apa yang Anda lihat di tempat ini. Mari kita belajar menghormati, tunduk kepada aturan. Karena undang-undang sudah ada. Kalau ada oknum-oknum tertentu, kita bisa lakukan dialog sebaik mungkin. Yang kedua, mengapa kita harus menghormati pemerintah? Di sana dinyatakan dengan jelas, melawan pemerintah akan mendatangkan hukuman. Melawan pemerintah akan mendatangkan hukuman. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin kita tidak ingin dihukum. Karena firman Tuhan sendiri menyatakan di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan, tadi saya bacakan sebagian, ya, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau dia memberontak, kalau dia tidak tunduk, dia akan mendapatkan hukuman. Firman Tuhan yang menyatakan. Dan memang itu sudah diatur, ada undang-undangnya. Bagi mereka yang melawan akan mendapatkan hukuman. Dan tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai surat yang terbuka dan terbaca, kita harus menjadi teladan. Dan kita juga mau hidup dalam sebuah kebebasan. Dan kita juga tidak ingin kena hukuman. Oleh karena itu kita mau belajar menghormati pemerintah. Karena apa? Karena kita tidak mau dapat hukuman. Tidak ada seseorang pun yang mau dihukum, saudara. Amin. Oleh karena itu mari kita belajar menghormati pemimpin-pemimpin kita. Mengikuti aturan yang ada. Yang ketiga, mengapa kita harus menghormati pemerintah atau pemimpin-pemimpin yang ada? Karena dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan yang ketiga, pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikan. Saya ulangi, pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikan. Di dalam ayat yang keempat Roma 13 berkata, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan jelas Rasul Paulus menyatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tidak ada seorang presiden, seorang pemimpin yang mau menghancurkan rakyatnya. Oh ada Pak, itu pemimpin-pemimpin kejam di luar sana. Tapi saya yakin dia juga menginginkan bangsanya maju, rakyatnya maju. Kalau dia melakukan hal-hal yang otoriter, hal-hal yang bukan kebaikan untuk warganya, dia pun akan mendapatkan hukuman. Tapi pada umumnya, setiap pemimpin-pemimpin sebuah bangsa, negeri, dia ingin membawa kebaikan bagi rakyatnya. Kita di Indonesia sudah lihat Bapak Presiden kita begitu berjuang. Di dalam kesederhanaannya dia memajukan wilayah-wilayah tertentu yang dulunya seakan-akan tidak dipedulikan. Dia membangun jalan-jalan dengan baik. Dia ingin rakyatnya merasakan, mendapatkan sesuatu yang baik di mana dia tinggal. Dan kita tahu pemerintahan kita sedang berusaha untuk melakukan kebaikan. Kalau saat-saat ini
diadakan sebuah aturan-aturan untuk mengatasi pandemi. Itu untuk kebaikan semua rakyat, untuk kebaikan semua warga, bukan ingin menyusahkan. Meskipun yang kita hadapi seakan-akan menyulitkan kehidupan kita, tapi sesungguhnya sedang diusahakan untuk kebaikan bersama. Dilakukan sebuah peraturan PPKM supaya apa? Tidak tersebar COVID, tidak mendatangkan korban-korban karena terbatasnya rumah sakit, karena terbatasnya perawat. Tujuannya untuk kebaikan warga, bukan menyusahkan. Karena firman Tuhan sendiri berkata, pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikan. Saya katakan, kalau ada yang tidak baik itu hanya oknum. Hanya oknum. Kita perlu doakan dia bertobat. Dan dia berpikir untuk kebaikan orang banyak. Dia duduk di sebuah parlemen, dia duduk sebagai pemimpin, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan rakyatnya. Kita doakan itu. Dan yang pasti, kenapa kita harus menghormati pemerintah, para pemimpin kita? Karena dia adalah hamba Allah untuk kebaikan. Dia mengatur, menata untuk kebaikan kita. Kalau kita tertib ikuti, kita tidak akan mendapatkan hukuman. Kita tidak dapat celaka dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan di sana. Kita tidak dapat kesusahan kalau kita mengikuti aturan yang ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sedikit menyinggung tentang vaksin. Vaksin dilakukan sebuah pressure, seperti orang seperti ditekan, dipaksa, saudara. Itu bukan untuk kejahatan, tapi untuk kebaikan warganya. Mereka dipaksa seakan-akan saya katakan seakan-akan. Mau ke pasar nanti katanya masuk wilayah Tanah Abang harus ada surat vaksin. Mau masuk mall harus. Itu bukan karena pemerintah jahat, itu untuk kebaikan warganya. Supaya mereka apa? Ada imunnya yang kuat. Tidak mudah terpapar, dan andai kata terpapar kondisinya tidak membahayakan. Namun disayang saudara, sangat disayang. Ada pendeta-pendeta yang memprovokator untuk tidak divaksin dengan berbagai yang tidak masuk logika. Katanya ada chip lah, entahlah angka 66. Aduh, saya nggak mengerti. Saya yakin mereka memahami kebenaran firman Tuhan. Dan saya pernah berdialog dengan seorang yang memahami bahwa nanti katanya di chip bisa ketahuan kemana-mana. Aduh, saya katakan, kamu takut manusia apa takut kepada Allah? Bukankah firman Tuhan berkata, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, Tuhan melihat kita. Masa kalau ketahuan saja sama orang kata kita ada di mana, kita ketakutan. Yang kita takuti bukan manusia, Allah yang kita takuti. Allah ada di mana-mana. Dia melihat apa yang kita perbuat. Kalau kita terdata, itu sebagai kebaikan, bukan sebagai pengawasan. Andai kata kita diawasin supaya kita berbuat baik, saudara. Amin. Mari kita berpikir secara baik, secara logika yang benar. Ya, kemarin saya katakan saya mau divaksin nih yang kedua kali. Kalau memang benar ada chipnya, nanti kamu tes. Katanya kan bisa di bluetooth pakai handphone. Kamu tes, saya ke rumah kamu, saya bilang. Maaf, saya bukan menantang, saya bukan untuk mengadakan sebuah keributan. Saya pengen menunjukkan benar enggak apa yang kamu pikirkan, ya. Mari jemaat GBI Gereja Bukit Jaya, jangan takut untuk divaksin. Ayo yang belum vaksin, ikuti vaksin. Untuk apa? Agar terjadi herd immunity, ya. Agar warga Indonesia sudah tervaksin dan kita bisa bersosialisasi,
Kita bisa beribadah tidak online lagi, meskipun mungkin ada sesuatu aturan-aturan yang kita ikuti, yang kita jalani. Semua untuk kebaikan. Yang keempat, kenapa kita harus menghormati pemerintah, pemimpin-pemimpin kita? Ya, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murkanya. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah. Jadi Allah telah menetapkan sebuah pemerintahan sebagai kepanjangan tangan daripadanya. Sebagai kepanjangan tangan Allah, pemerintah ada, aturan harus ada, agar manusia tidak liar, agar manusia mengikuti sebuah aturan, ketetapan-ketetapan di mana dia tinggal. Sebagai kepanjangan tangan Allah, orang-orang yang jahat, orang yang melakukan kesalahan harus dihukum. Bersyukur kita tidak langsung mendapatkan hukuman Allah. Kalau tangan Allah yang menghukum kita, siapakah yang sanggup menahannya, saudara? Kita bersyukur kebesaran Allah yang begitu mengasihi. Dia memakai kepanjangan tangan pemerintah. Kalau kita salah, kita mendapatkan konsekuensinya, kita mendapatkan hukumannya di muka bumi ini. Tidak langsung dari tangannya. Itu sebagai wujud kasih juga, saudara. Kalau andai kata kita menerima hukuman dari Allah, siapa yang sanggup menahannya? Ya, saya bacakan di dalam Roma 13 ayat 4 tadi, ya. Bagian B-nya. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi orang yang berbuat jahat akan mendapatkan hukuman. Bersyukur tidak dihukum langsung oleh tangan Allah yang maha kuasa itu. Pemerintah ditetapkan sebagai kepanjangan tangan Allah. Oleh karena itu mari kita tunduk agar kita tidak berbuat jahat dan kita tidak mendapatkan hukuman. Sekarang kita bertanya, bagaimana kita dapat menghormati pemerintah? Tidak gampang memang kita untuk melakukan sebuah ketaatan. Tidak mudah kita hidup taat. Tapi kebenaran firman Tuhan bukan sekedar menjelaskan alasan-alasan, tapi dia menolong kita bagaimana kita bisa taat. Rasul Paulus menasehatkannya dengan jelas. Ada dua hal yang saya tangkap dari ayat yang kelima. Yang pertama yang saya tangkap, ya, bagaimana kita harus atau bagaimana kita dapat menghormati pemerintah. Yang pertama, harus menaklukkan diri karena kemurkaan Allah. Perhatikan, harus menaklukkan diri dari kemurkaan Allah. Ya, ayat kelima di dalam pasal 13 itu, sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Ya, bagian hanya dikatakan, sebab itu kita perlu menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Makanya yang pertama saya simpulkan atau saya ambil garis besarnya, kita harus menaklukkan diri dari kemurkaan Allah. Kita taklukkan diri kita. Nah, saya pakai kata harus, ya, karena di dalam ayat itu sebab itu perlu, katanya perlu. Kata perlu itu diterjemahkan dari kata ananke, yang berarti bisa nasib atau garis yang harus kita jalani, ketetapan yang harus kita jalani, atau mutlak perlu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan mutlak perlu menaklukkan diri kita. Kita harus menaklukkan diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terkena murka Allah. Kita harus menaklukkan diri kita. Ya, Rasul Paulus menyatakan bahwa orang-orang yang telah menerima Kristus Yesus akan hidup dalam roh. Nah, di dalam pasal 8 kita diajarkan bagaimana kita sebagai orang-orang percaya tidak lagi hidup di dalam daging, tidak hidup lagi di dalam kedagingan, tapi kita hidup di dalam roh. Memikirkan hal yang dari roh, tidak memikirkan hal yang dari daging.
Itu kewajiban atau wujud aplikasi orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Dan di dalam kita menghormati pemerintah, kita diajarkan untuk menaklukkan diri. Dikatakan tadi Ananke sebagai nasib kita yang harus menjadi ketetapan, aturan yang ada. Mutlak harus kita lakukan. Menguasai diri kita atau menaklukkan diri kita. Seperti Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita ini milik Kristus. Roh Kristus sudah ada ke dalam kita dan kita harus hidup di dalam roh, tidak lagi mengikuti kedagingan kita. Dengan kata lain kita harus menaklukkan diri. Kalau kita hidup dalam kedagingan, kita akan menerima kemurkaan dari Allah. Dan karena Allah itu Maha Kasih, murkanya diberikan kepada hukuman-hukuman melalui pemerintah. Sebab itu kita diajarkan supaya kita mampu hidup dalam ketaatan, menghormati pemerintah, mengikuti aturan yang ada, kita menaklukkan diri kita. Hidup di dalam roh. Menanggalkan kedagingan kita. Yang kedua, saudara, bagaimana kita supaya dapat taat kepada pemerintah? Kita harus menaklukkan diri melalui hati nurani kita. Melalui hati nurani kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati nurani adalah suara yang paling jujur untuk mengingatkan kita. Suara hati nurani adalah suara yang paling jujur untuk mengingatkan kita. Hati nurani berbicara pada saat-saat paling sulit. Bagi orang Kristen, hati nurani adalah sesuatu yang sangat berharga sesudah Alkitab untuk mendapatkan petunjuk Allah di dalam situasi manapun. Ya, sesudah Alkitab itu hati nurani itu penting bagi kita, saudara. Menurut Halsby, hati nurani adalah pengetahuan atau kesadaran akan suatu hukum yang kudus, yang jauh melebihi yang dimiliki manusia. Hati nurani tidak dapat bertindak, melainkan dapat menyampaikan penilaian. Ya, seorang tokoh berkata, seorang tokoh yang bernama Halsby, hati nurani adalah pengetahuan atau kesadaran akan suatu hukum yang kudus, yang jauh melebihi apa yang dimiliki manusia. Hati nurani itu tidak dapat bertindak, melainkan dapat menyampaikan penilaian. Tadi saya sudah katakan hati nurani itu yang paling jujur, dia memberikan penilaian yang jujur. Dan untuk kita dapat taat, kita harus mengikuti atau menaklukkan diri kepada hati nurani kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengalami suatu bagaimana hati nurani menegur saya, mengingatkan saya. Ya, suatu kali dalam transaksi perdagangan saya, ketika saya membelikan sebuah speaker untuk pesanan orang lain, ketika saya pesan dan karena saya harus bayar lebih dahulu, dia WA ke saya nilai nominalnya, dan saat itu juga saya bayar, saya tidak hitung-hitung karena saya ingin cepat-cepat, dan saya ambil dan saya kirim ke sebuah hotel karena saya harus membantu untuk pasang speaker itu di sebuah hotel. Ya, saya buru-buru saya ambil dan saya kirim karena dia juga ada deadline-nya, orang yang pesan kepada saya, agar tidak ditolak. Jadi setelah saya bayar, saya buru-buru ambil dan saya kirim. Selesai di sana, saya pulang, besoknya saya hitung. Loh, berapa harganya? Kemarin kata harganya sekian ya. Tapi saya hitung-hitung kok dia suruh transfer saya kurang dari 5 juta. Jadi saya harus transfer misalkan 20 juta, ternyata yang dia suruh bayar 15 juta. Ada selisih 5 juta. Ya, ini angka yang tidak sesuai dengan faktur saya ya, hanya sebagai gambaran. Waktu itu saya berpikir, loh ini salah nggak ya Sinci ya?
Dan di sini ada hati nurani yang mengatakan kembalikan uang itu. Tapi saya juga punya kedagingan. Wah, ini kesempatan untung besar, ya kan, manusia nih. Dan Anda tahu saudara, ada suara hati nurani yang menuntun kita, menunjukkan kita untuk kita berlaku benar. Dan ada juga suara kedagingan, suara-suara lain. Dan itu terjadi dialog biasanya saudara. Tahu dialognya pasti tahu. Pulangin jangan, ya kan. Terpuji saya belajar tunduk kepada hati nurani. Saya telepon Ci, kemarin hitungan seperti apa, harganya memang berapa. Ini harganya udah bener kok, kata dia. Lalu kok saya transfer kemarin senilai ini, salah nggak Ci? Enggak salah, kata dia. Waduh, tambah enak saya kan. Tapi saya katakan, Ci salah hitung. Berdasarkan saya hitung berulang-ulang, saya kurang bayar 5 juta sekian. Oh iya, kata dia. Iya. Dia hitung lagi, ternyata benar kurang 5 juta sekian. Saat itu juga saya transfer. Ini saya transfer ya Ci. Selesai ya. Oh ya, terima kasih kok. Apa yang saya ingin sampaikan? Saya belajar menaklukkan diri saya kepada hati nurani. Dan Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita untuk kita taat kepada pemerintah. Kita harus mendengarkan suara hati nurani yang menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup takut akan kebenaran firman Tuhan, tidak mengikuti kedagingan kita, tapi kita belajar mendengarkan hati nurani kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sering-sering mendengarkan suara hati nurani kita. Tidak mengikuti suara yang lain, saudara, agar kita bisa taat. Mungkin di dalam konteks ini kita diajarkan untuk membayar pajak, saudara. Membayar pajak dengan benar, mengikuti aturan pemerintah yang ada. Mungkin orang suka banyak berpikir, nanti dimakan sama orang pajak, itu oknum, saudara. Sekarang sudah baik semua. Bayar pajak dipermudah, saudara. Kita harus belajar taat, belajar mengikutinya sebagaimana mestinya. Agar apa, saudara? Kita tidak tertuduh. Karena hati nurani itu, saudara, selalu mengingatkan seseorang. Kapanpun, dimanapun, kalau sudah lama dia akan ingatkan lagi. Dan orang yang tidak mengikuti hati nuraninya, kebanyakan tidak tenang, tidak damai hidupnya. Mari kita belajar mengikuti hati nurani kita. Allah menghendaki manusia terlepas dari hukuman kekal, dari siksaan dan kesengsaraan, bukan saja untuk kehidupan yang akan datang, tapi untuk kehidupan saat ini di dunia. Sebab itu Allah memberikan hati nurani kepada setiap manusia, agar manusia terbantu untuk mendapatkan penilaian yang benar. Allah memberikan hati nurani agar manusia terbantu dalam memberikan penilaian yang benar. Rasul Paulus memberikan sebuah contoh. Dia membicarakan tentang perlakuannya waktu ia berada bersama dengan orang-orang Kristen di kota Korintus, dan menyatakan bahwa hati nuraninya bersaksi bahwa dia telah membawa dirinya dengan tepat. Dia berlaku dengan baik, dia bersikap dengan baik karena dia mengikuti hati nuraninya yang murni, saudara. Makanya berani dia katakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 12 yang berbunyi demikian. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati nurani kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, maksud dengan orang-orang di Korintus, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh ketaatan kasih karunia Allah. Jadi hati nurani diberikan kepada kita semua manusia untuk dibimbingnya kita.
untuk memberikan penilaian yang benar. Dan kalau kita mengikutinya, kita akan penuh dengan damai sejahtera, saudara. Oleh karena itu, mari kita belajar menaklukkan diri kita dengan mengikuti hati nurani kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita belajar untuk taat kepada pemerintahan kita. Karena kita tahu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemerintahan ditetapkan oleh Allah. Kalau kita menentang pemerintah, kita menentang Allah. Kita tahu pemerintah adalah hamba-hamba Allah untuk kebaikan. Kita tahu pemerintah adalah hamba-hamba Allah untuk membalaskan murka Allah. Kita tahu pemerintah akan mendatangkan hukuman bagi orang yang bersalah. Dan kita harus menguasai diri kita, tunduk kepada diri kita untuk tidak mendapatkan hukuman dan tunduk kepada hati nurani. Mari kita belajar menghormati pemerintahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menyadarkan kami, menguatkan kami, agar kami menghormati pemimpin-pemimpin kami. Karena apa yang kami lakukan kepada sesama kami lakukan untuk Engkau. Perlakuan kami kepada sesama, kepada orang-orang yang terlihat, kepada manusia adalah perlakuan kami yang sesungguhnya kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami saat-saat ini tidak taat kepada pemerintah. Biar mulai saat ini kami mau belajar menghormati, mengikuti pemerintahan dengan baik. Sebagai kontribusi, sebagai warga negara yang baik Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau berkati umat-Mu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya kita diberkati dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan kita mendengarkan info sepekan untuk minggu ini. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Warta Sepekan edisi 8 Agustus 2021 akan tetap diadakan ibadah online melalui channel YouTube GBI Gria Bukit Jaya pada tanggal 15 Agustus 2021. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat melalui scanning barcode yang tertera pada layar atau dapat transfer ke rekening GBI Gria Bukit Jaya 5 2 3 0 1 9 1 4 5 1. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai GBI Gria Bukit Jaya, dapat mengakses sosial media kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan Blogspot. Jangan lupa di-follow ya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita mengakhiri ibadah kita dan kita mau nyanyikan Besar Anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, bertinggal kasih-Mu,
semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Bapa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur buat pagi ini Bapa. Sungguh Engkau baik Bapa di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memelihara kami Bapa, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menuntun kami Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami ucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Bapa Gembala sidang kami Bapa di tempat ini. Biarlah Engkau Yesus memberkati kesehatannya Bapa. Engkau memberkati kehidupannya Tuhan. Berikan Tuhan kesehatan untuk Bapa Gembala kami Tuhan, untuk beliau tetap Tuhan setia melayani-Mu di tempat ini Bapa. Engkau berkati Ibu Gembala Tuhan, jadikan ibu yang bijak penolong di dalam keluarga mereka Tuhan, terlebih lagi Tuhan di dalam gereja-Mu Bapa. Biarlah Engkau Yesus memberkati keluarga ini Bapa. Engkau berkati kedua anaknya Bapa. Biarlah Engkau Yesus cukupkan apa yang mereka butuhkan Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa buat setiap jemaat-Mu Bapa yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini Bapa. Biarlah Engkau Yesus memberkati mereka Tuhan. Biarlah Engkau berikan Tuhan kesehatan yang sempurna untuk setiap jemaat-Mu Bapa yang belum bisa juga Tuhan mengikuti ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Yesus memberikan berkat yang sama untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami serahkan rumah-Mu Tuhan di dalam tangan-Mu Yesus. Biarlah Engkau Yesus cukupkan apa yang kami butuhkan di rumah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Engkau melihat Tuhan kebutuhan di tempat ini Bapa. Biarlah Engkau Yesus memberikan yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Maha Tahu Tuhan saat ini Bapa. Pandemi Tuhan masih mewabah di bangsa kami Bapa. Engkau lihat Tuhan saat ini Bapa. Engkau selidiki anak-anak-Mu Tuhan saat ini Bapa. Jika ada Tuhan yang terbaring di rumah sakit Bapa, biarlah Engkau Yesus yang menyembuhkan Bapa. Biarlah Engkau Yesus yang memulihkan Tuhan. Engkau Tuhan Maha Tahu Tuhan kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan saat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau melihat Tuhan saat ini kekacauan Tuhan yang mewabah Bapa. Biarlah Engkau memberkati Tuhan pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Berikan mereka Tuhan hati yang punya toleransi Tuhan, yang mereka tetap setia Tuhan memberikan yang terbaik untuk bangsa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Biarlah Engkau Yesus mengampuni setiap dosa-dosa kami Bapa, agar kami boleh layak menerima berkat yang Tuhan mau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar Bapa kami akan pulang dari tempat ini Bapa, tapi kami rindu Tuhan menerima berkat yang daripada hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dimanapun berada, kita siapkan hati dan kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu turunlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita,
serta persekutuan, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.